Shalom Kimeria. Shalom. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, makanya hidup kita dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, seberapa di antara kita yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita? Sama-sama kita katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan kematian. Maka pagi hari yang indah ini, terima dengan imanmu apapun yang mati dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita. Percayalah, Tuhan Yesus dapat bangkitkan. Tuhan Yesus dapat pulihkan setiap kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang setuju, yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh rendahkan hati kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mengucap syukur ya Bapa untuk hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Di hari Paskah ini ya Tuhan, kami mau bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami mulia. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Biar segenap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita katakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa.
Raja mulia, Dia telah bangkit, Dia telah bangkit, dimuliakan jadi Raja. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami bawa hormat kami, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang menyertai setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kebangkitan Tuhan memberikan kami kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He
His word, the living just because He lives. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Because He lives, I can face tomorrow. Because segala ketakutan hilang. All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is for the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Tuhan Yesus, ada hari esok. Ini yang kami percaya Tuhan. Sebab Dia hidup, kami tidak akan pernah gentar ya Bapa. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus lebih lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak Inilah iman percaya kami, sebab Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar, karena penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami siap bersorak-sorai, bersukacita, mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus yang percaya bahwa hari depan penuh pengharapan sebab Tuhan Yesus hidup. Boleh lambaikan tinggi tangan kita. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu Tuhan. Katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersukacita sama-sama umat Tuhan. Ku tak pandang dari gereja
firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kembali bersama-sama umat Tuhan yang bersuka cita. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatimu, sebab kaulah saudaraku dan saudariku. Mari gereja Tiberia sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Boleh lambaikan tanganmu, Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil lambaikan tangan kita siang hari ini, umat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang bersuka cita merayakan Natal siang hari ini, kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Bagi nama Tuhan Yesus, lebih lagi kita menyembah Tuhan. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan Yesus, bersorak-sorai. Sebab Dia Allah yang mati bagi setiap kita. Dia juga Allah yang bangkit bagi setiap kita. Kita sama-sama bersyukur bagi siang hari ini. Tuhan kasih kesempatan bagi setiap kita datang memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus di hari Paskah ini. Mari rayakan sama-sama kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit.
kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi sama-sama. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus buktikan kedahsyatannya, keajaibannya. Dia mati, Dia juga yang bangkit dari maut, memenangkan setiap kita di tempat ini. Mari rayakan sama-sama kebangkitan Tuhan Yesus dengan hati bersuka. Mari umat Tuhan dirias. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang masih bersuka cita merayakan Paskah. Boleh lambaikan tinggi tanganmu. Sama-sama kasih salam, kasih tos kanan kiri buka tangan. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit bagi setiap kita. Haleluya. Dia bangkit. Siap melompat sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Mari gereja Liberias Indonesia sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Angkat tangan kita umat Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sambil kasih tepuk tangan. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Kembali bersama-sama, angkat suara kita umat Tuhan, kita bernyanyi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Yesus
menebus, dialah Yesus, amin. Dia layak terima sembah kita, amin. Sorak-sorak bagi dia, come on. Tiberias, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Kita terus menyembah, memuliakan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, saudara. Ini minggu Paskah yang luar biasa. Ini hari kebangkitan buat setiap kita. Haleluya. Oh, 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 oh. Yeah. Praise in the valley, praise on the mountain. Praise when I'm sure, praise when I'm tired. Praise when I'm numbered, praise when surrounded. My praise is the water, my enemies drowning. Yang percaya katakan bersama-sama. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I'm feeling, praise when I don't. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Ini pujian bagi Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. It's more than a sound, more than a sound. My praise is a weapon, Jericho down. As long as I'm breathing, God, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Boleh lambaikan tanganmu sama-sama. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive, how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yeah. Terimalah ini Tuhan, pujian kami buat Engkau. Yeah, yeah, yeah. Siap menyembah Tuhan, amin saudara. Angkat suara, angkat tanganmu. Bersama-sama kita bernyanyi. Come on. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you move, praise 'cause nobody greater than you. Come on. Praise 'cause faithful, praise 'cause kuasamu mengatasi segala masalah kami Tuhan. Sama-sama. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you defeated the grave. I praise 'cause you live, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. One more time. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise
tangan bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Bapak terima kasih Tuhan. Minggu Paskah adalah minggu di mana kami mengingat perbuatan Tuhan yang nyata Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, bangkit mengalahkan maut untuk boleh menyelamatkan setiap kami yang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar hari ini adalah hari pengagungan yang manis Engkau dengar Tuhan. Buat setiap kami Tuhan, apapun masalah kami Tuhan Yesus, hari ini tentang ucapan syukur. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Kita mau muliakan nama Dia saudara. Terima kasih Tuhan. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name God. You're the name above all names. You are worthy of, and my heart will sing to you, Jesus. Thank you, Lord. How great is our God. You're the name, Lord. You're the name above all names. Mari angkat tanganmu, mari bersuara di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan telah bangkit buat kita. And my heart will sing how great is our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name. Bahwa kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami datang Tuhan, Engkau yang janji Tuhan bahwa dalam ibadah ini Tuhan Yesus
tidak pernah sia-sia, sama-sama. How great is our God. How great is our God. Yes, you are God. Oh, how great. Is our God. How great is our God. How great is our God. Mari sama-sama katakan, sambil angkat tanganmu kata how great is our God. How great is our God. How great is our God. Tuhan selalu besar, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan kami yang sembah ajaib selama-lamanya, Yesus namanya. Makasih Tuhan. Perbuatan yang indah Tuhan telah kerjakan dari setiap kami. Pengorbanan di salib-Mu Tuhan Yesus. Tak ada satu pribadi yang sanggup melakukan perkara yang Tuhan lakukan bagi kami, yaitu memenangkan setiap kami dari maut. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Biar yang bernafas, biar setiap kami jemaat-Mu Tiberias terus menyembah, mengagungkan Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silahkan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Di minggu Paskah kita boleh bersama-sama mengucap syukur. Tentunya kita boleh bersorak-sorai, kita boleh menyembah Tuhan, dan kita boleh sama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita saudara, sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya Jumat Agung ini adalah inti daripada Paskah. Tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan kemenangan di kubur itu. Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yaitu karena kasih Allah yang besar kepada kita. Puncak bukti kasih Allah kepada manusia ada di dalam kematian Yesus. Sebab dengan kematiannya, manusia bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kemuliaan gambar Allah pada manusia dipulihkan. Karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita. Yesus tahu tujuannya diutus Bapa adalah untuk bukan hanya sebagai menyampaikan pesan kabar baik, tetapi juga sebagai korban pengampunan dosa di atas kayu salib. Karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Kematian Yesus Kristus bukan hanya sebagai pengampunan atas dosa, tetapi lewat kayu salib ada pemulihan gambar Allah di dalam kita, sehingga kita dapat berhadapan langsung dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya dapat dilihat
di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Judul khotbah, judul suara gembala pada hari ini, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Romawi yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. 2. Kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. 1. Kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus yang tepat dan benar. Markus 16 ayat 1 sampai dengan 4 dan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. 2. Kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. 2 Timotius 1 ayat 12b, Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dan Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan Yesus kita bisa salah jalan. 3. Kebangkitan Tuhan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Markus 16 ayat 5 sampai 8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus, rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan yang benar. Dia setia, Dia mengasihi kita. Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah
Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan, ku sanjung Kau di tempat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kami ya Bapa, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami yang beribadah pagi hari ini, khususnya dalam merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di gereja Nias, dan juga penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin.
Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat hari Paskah. Selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, kita berkemenangan. Amin saudara sekalian. Nah, judul pagi hari ini tema firman Tuhan adalah Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Ya saudara. Di Roma 6 ayat 9 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, ini kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa memang benar Yesus sudah benar-benar mati, tetapi dia juga benar-benar bangkit dari kematian. Pada hari ketiga untuk membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Supaya kita yang percaya juga memiliki kehidupan yang berkemenangan atas dosa dan maut. Supaya kita hidup di dalam roh Allah dan bukan hidup di dalam daging. Karena daging akan membawa kepada kematian. Dan roh Allah akan menghidupkan ya saudara sekalian. Tapi roh Allah akan menghidupkan. Kita bahas. Kita akan berkemenangan atas apa saja karena kebangkitan Yesus dari kematian ya saudara sekalian. Ya, coba Argo tolong bacakan di Roma 6 ayat 10 dan kemudian 1 Korintus 15 ayat 57 Argo. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Roma 6 ayat 10 katakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, saudara. Kemudian 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hal yang pertama, Yesus Kristus bangkit, kita pun berkemenangan. Kita berkemenangan atas apa? Satu, kita berkemenangan atas dosa, saudara. Di ayat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis, ya saudara. Kematiannya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kebangkitannya membuktikan Yesus telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kebenaran, ya saudara sekalian. Kemenangan itu ada dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus dengan kebenaran. Dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Yesus. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan. Ketakutan akan masa depan misalnya, ya, dan kematian telah dikalahkan, serta iblis telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa adalah iblis, saudara, yang menipu dan memperdaya, serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Di Kolose 2 ayat 14-15 katakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Akhirnya kita tahu melalui kebenaran firman Tuhan dalam kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, serta meraih kemenangan atas keinginan daging. Saudara sekalian, kita berada di atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hal yang pertama, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan adalah kita berkemenangan atas dosa. Ya,
Nomor satu adalah kita berkemenangan atas dosa. Nah, yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan atau iblis ya saudara sekalian. Argo tolong bacakan di Roma 16 ayat 20, kemudian di Lukas 4 ayat 13 Argo. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 16 ayat 20 katakan, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya. Kemudian di Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan atau kuasa iblis. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang dilakukan Yesus dengan kebangkitannya. Kebenaran ini memberikan kepada kita, orang percaya, suatu kuasa atas setan. Rasul Paulus menyerukan di 1 Petrus 5 ayat 8, nanti kita akan baca, kita akan tetap dalam posisi menjadi pemenang atas kuasa setan jika kita hidup terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu cara iblis ada membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, di 1 Petrus 5 ayat 8 Rasul Petrus katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Dengan kita hidup dalam firman Tuhan, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Ya, kita selalu harus minta itu, saudara sekalian. Jadi harus kita lakukan, kita minta kepada Allah di dalam Yesus supaya memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita ya dengan Roh Kudusnya, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan adalah kita berkemenangan atas kuasa setan. Kemudian yang ketiga, kita berkemenangan atas maut. Ya saudara sekalian, coba Argo bacakan Roma 6 ayat 9 Argo. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi yang ketiga adalah kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus berarti kemenangan Yesus atas maut. Maut dan kematian tidak lagi berkuasa, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Demikian juga kita yang percaya, kita memperoleh kemenangan atas maut. Di dalam perumpamaan antara orang kaya dengan pengemis yang miskin, saya bacakan ya di Lukas 16 ayat 19-31, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku,
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, di dalam perumpamaan ini saudara sekalian, orang kaya dengan seorang pengemis yang miskin, ya saudara, di mana keduanya sama-sama meninggal. Tetapi tempat mereka di akhirat berbeda. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham, dan orang yang kaya di tempat yang penuh penderitaan, nyala api, saudara. Dari perumpamaan ini, salah satunya, Yesus mau menegaskan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia ini. Kalau kita hidup baik sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan hidup juga di sorga, saudara sekalian. Itulah gambaran orang kaya ini berada dalam penderitaan, dalam nyala api, tadi firman Tuhan katakan. Bagi orang yang percaya kepada Kristus tentunya seperti kebenaran yang disampaikan di Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ya saudara sekalian. Yesus menyediakan rumah bagi kita yang percaya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus menyediakan rumah atau tempat bagi kita, orang percaya pada Yesus. Dan di mana Bapa berada, maka mereka yang percaya juga kepada Dia, pada Yesus akan berada juga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan hidupnya pada waktu di dunia ini, maka alam maut menjadi tempat sesudah kematiannya. Nah, di ayat Efesus 2 ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, bersama-sama dengan Yesus, maksudnya Dia itu Yesus di sorga, saudara sekalian. Jaminan kemenangan atas maut diberikan bagi kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Juga di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, di sini Rasul Paulus di tengah tekanan dan penderitaan dalam hidupnya, dia tetap teguh memelihara imannya di dalam Kristus sampai garis yang akhir. Nah, begitu pula dengan kita harusnya, bahwa kita di dalam tekanan dalam kehidupan di dunia ini dan penderitaan dalam hidup kita, saudara sekalian, kita harus tetap teguh memelihara iman kita di dalam Yesus Kristus sampai garis akhir. Jadi hal yang ketiga, Yesus Kristus bangkit, kita pun berkemenangan. Yang ketiga, kita berkemenangan atas maut. Jadi 3 hal saudara sekalian, Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Artinya 1, kita berkemenangan atas dosa. Manusia yang berdosa akan dikuasai oleh iblis. Tetapi melalui kebangkitan Yesus, kuasa dosa telah dikalahkan.
kita mampu hidup dalam kebenaran, dan kita menang melawan keinginan daging, serta menjadi seorang pemenang. Nah, yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa setan. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus telah melucuti pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Dan kepada kita yang menerima dan hidup di dalam kebenaran ini, diberikan kuasa untuk menjadi pemenang, saudara sekalian. Yang kemudian ketiga, kita berkemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus dan juga atas kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang percaya diberikan jaminan menang atas maut. Ada hidup kekal, saudara sekalian. Kita ada kehidupan yang kekal untuk berada bersama-sama dengan Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh memelihara iman kita di dalam Kristus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, saya ucapkan selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Kita pun juga begitu, kita menang atas dosa, menang atas kuasa setan, dan menang atas maut. Karena ada hidup yang kekal, ya saudara sekalian. Nah, itulah Tuhan Yesus menghendaki, ya saudara sekalian, nama kita itu tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, atau kematian kekal, atau lautan api, saudara sekalian. Di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian. Dan marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hatinya, jangan mendukakan hati Tuhan Yesus, dan jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu yang menuju kebinasaan, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita masuk dalam sorga, saudara sekalian, ya. Otomatis waktu di bumi itu kita menjadi pelaku firman, ya, hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian, menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Maka kita akan selamat, saudara sekalian, ya. Jangan berada di dalam daging atau mengutamakan daging kita, tetapi kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka kita akan berkemenangan atas dunia ini dan daging kita, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus minta kita berkemenangan dalam hidup ini, yaitu menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Tuhan Yesus minta kita untuk kita selalu menang, ya, atas 4 hal tersebut waktu hidup di dunia. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Marilah kita selalu memperingati karya keselamatan ini. Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit, saudara sekalian. Tuhan Yesus mati menumpahkan darahnya yang mahal itu untuk keselamatan kita, mengampuni dosa kita, ya, bahkan menyembuhkan juga sakit penyakit kita, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian kita selalu memperingati karya keselamatan itu dengan menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa kita, ya, makan tubuhnya dan minum darahnya, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang luar biasa, yang spiritual, yang spektakuler dan mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan itu sudah terbukti, saudara sekalian, pada waktunya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menghendaki juga kita menjadi pemenang jiwa. Ya, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini, kita selalu bertobat dan bertobat, setiap hari bertobat, setiap saat bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Belajar dalam kehidupan ini, belajar di komunitas kita, dan juga selalu belajar firman Tuhan, dan renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, supaya kita kelak dapat layak berdiri di hadapan Allah, saudara sekalian. Nah, marilah kita semua anak-anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, kita benar-benar memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Karena kita di dalam Yesus kita sudah pasti kita akan berkemenangan. Seperti Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan, yaitu satu, kita berkemenangan atas dosa, ya. Dan yang kedua, kita berkemenangan atas kuasa iblis atau kuasa setan. Dan yang ketiga, kita berkemenangan atas maut. Ya,
Selamat Hari Paskah, selamat Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sekian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Saya serahkan kepada Pendeta FBC Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati melalui firman Tuhan yang Ibu sampaikan pagi ini buat kami semua. Kami juga mengucapkan selamat Paskah buat Ibu dan keluarga. Doa kami Ibu selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alatnya yang tangguh untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari sama-sama bilang bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya di dalam Yesus, aku menang atas dosa. Aku percaya di dalam Yesus, aku menang atas iblis, kuasa setan. Aku percaya di dalam Yesus, aku menang atas maut. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah buat kita semua, amin. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita sudah menyampaikan pesan Paskah di tahun ini buat kita semua bahwa Yesus Kristus bangkit, kita berkemenangan. Menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, atas setan, menang atas yaitu maut. Amin. Maka saudara yang hidup berkemenangan, saudara tidak boleh takut lagi. Amin. Sama-sama bilang bersama saya, aku tidak takut lagi. Karena di dalam Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Saudaraku, pagi ini kita merayakan Paskah. Paskah adalah kebangkitan Yesus. Maka peristiwa kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah biasa. Ya, peristiwa kebangkitan Yesus ini memang dicatat dalam sejarah dunia. Peristiwa kebangkitan Yesus ini juga dicatat dalam kalender dunia, saudara. Maka peristiwa kebangkitan Yesus ini bukan hanya peristiwa sejarah, bukan hanya peristiwa yang tercatat dalam kalender dunia, tapi saya mau bilang buat kita semua, peristiwa kebangkitan Kristus ini adalah peristiwa yang terhebat sepanjang masa. Kenapa peristiwa kebangkitan Yesus peristiwa yang terhebat sepanjang masa? Karena ini membuktikan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan maut. Sama-sama bilang bersama saya, kebangkitan Kristus adalah peristiwa terhebat sepanjang masa. Karena membuktikan Yesus adalah Tuhan, berkuasa atas hidup dan maut. Amin. Jadi jelas saudara, Yesus berkuasa atas hidup dan maut. Maka saudara jangan takut lagi. Maka pesan Paskah malaikat kepada Maria Magdalena, Maria dan murid-murid dibilang apa? Jangan takut. Coba kita baca bersama di dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara perhatikan pesan Paskah pertama 2000 tahun lalu disampaikan oleh para malaikat kepada Maria Magdalena. Pesan pertama Paskah dikatakan apa? Jangan takut. Maka tadi Ibu Gembala sudah sampaikan, kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan. Maka kalau kemenangan itu sudah ada, kita nggak boleh takut. Amin. Kita nggak boleh takut terhadap apa? Yang pertama, kita baca bersama 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Selanjutnya kamu tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang apa? Meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak. Stop dulu, saudara perhatikan, Paulus bilang, kami tidak mau, saudara-saudara, kamu tidak tahu mereka yang meninggal. Apa maksudnya ini, saudara? Ternyata yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Pertanyaannya, kenapa manusia takut mati? Karena semua orang nggak pernah mati. Artinya kematian adalah sebuah misteri ilahi.
Nggak ada yang tahu kematian itu bagaimana, rasanya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, orang mati itu, orang meninggal itu kemana? Itulah yang membuat orang menjadi takut akan kematian. Kalau saya mati gimana ya? Kalau saya mati kemana ya? Ah, kira-kira itu. Satu hari ada seorang bapak umur 80 tahun bilang sama saya, pendeta, emang kalau kita mati lalu kita dikubur, nanti kita jasadnya digigit-gigit ulat gitu, saudara. Lalu saya bilang, Bapak lihat di mana? Lihat di situ, YouTube. YouTube yang mana? Saya bilang gitu. YouTube-nya YouTube Tiberias saja, saya bilang gitu. Nah itu saudara, kita sering berpikir tuh di pikiran orang pada umumnya orang mati itu saudara jasadnya tuh digrogotin. Lalu tiba-tiba ada setan. Maka otomatis ketika kita mendengar kematian kita semua pasti takut. Tapi ternyata Alkitab sudah memberi bocoran. Kematian itu kita kemana nanti? Paulus kasih tahu ayat 14. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan. Saya mau tanya, menurut ayat ini, yang meninggal di dalam Yesus, kemana dia? Kemana? Bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Jadi nggak kemana-mana. Jelas itu tempatnya, saudara. Amin. Saudara, jelas ini ayatnya ya. Jadi orang yang meninggal di dalam Yesus itu dia nggak kemana-mana, nggak mengembara. Jadi salah kalau ada film-film dia mengembara gitu, saudara. Ke sini dulu, makan nasi goreng dulu gitu, saudara. Ke pasar dulu, saudara. Nggak ada, udah jelas. Orang yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan sama siapa? Yesus. Jadi saudara masih takut mati? Benar? Silakan berangkat, saudara. Maka Alkitab memberitahu 2 hal, 2 jenis kematian. Berapa jenis kematian? 2 jenis kematian menurut Alkitab. Yang pertama adalah kematian sementara. Nanti saudara baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Kematian sementara adalah peristiwa berpisahnya roh dari tubuh kita terjadi satu kali dan bersifat sementara. Jadi keluargamu, papamu, mamamu, saudaramu, suamimu, istrimu, keluarga kita yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, itu sudah mengalami kematian sementara. Kalau saya tanya saudara, sementara itu ada limitnya atau selamanya? Ada limitnya, itu kematian sementara. Kenapa? Karena nanti ada kebangkitan. Sama seperti halnya Yesus bangkit. Maka kematian bukan akhir segalanya. Amin. Yang kedua, Alkitab mengajar bahwa kematian ada yang 2, yang kedua adalah kematian kekal. Nah yang ini yang kita nggak boleh alami. Apa itu kematian kekal? Kematian kekal adalah kematian yang disebut dengan kebinasaan, bersifat kekal dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 11-15, nanti orang-orang bangkit. Nah dilihat kitab-kitab, salah satunya kitab kehidupan, yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan, akan mengalami kematian kekal tadi, kematian kedua. Tapi kalau nama saudara ada dalam kitab kehidupan, saudara nggak mengalami kematian kekal ini. Itu sebabnya Paulus bilang tadi 1 Korintus 15, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan. Artinya apa saudara? Kita nggak akan mengalami kematian kedua, kematian kekal, sepanjang kita percaya Yesus. Tadi Ibu Gembala sudah baca Lukas 16, ada peristiwa Difes orang kaya dan Lazarus yang mati. Sama-sama mati, tapi tempatnya beda. Lazarus ketemu Abraham di sorga, lalu Difes di neraka. Maka Difes ini mau pindah ke Lazarus, Difes ini mau pindah ke sorga, nggak bisa. Dibilang apa? Ada jurang yang tak terseberangi. Jadi nggak bisa orang itu pindah, saudara. Jurangnya sangat mengerikan. Itu sebabnya karena Tuhan tahu manusia nggak bisa selamat. Manusia nggak bisa selamat.
Karena agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi ternyata manusia tidak bisa mencapai Allah. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa selamat. Karena Tuhan tahu semua manusia nggak bisa selamat. Itu sebabnya dia datang ke dunia. Dia mati supaya kita bisa selamat. Maka Yesus jadi jalan yang baru. Akulah apa? Jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tidak melalui aku, kamu tidak bisa ke Bapa. Jadi Yesus menjadi jalan. Ini nggak bisa diseberangi sama usaha manusia, tapi Yesus menjadi jalan. Akulah jalan ke surga. Amin. Jadi sudah ada jalannya. Siapa jalannya? Yesus. Saudara mau tinggalkan Yesus? Sekali Yesus, harapanku tak akan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jadi udah ada jalan ke surga. Apa nama jalannya? Yesus. Jadi ketakutan manusia itu sudah dibereskan sama Tuhan. Kenapa? Dia mati, dia bangkit. Amin. Maka Alkitab memberitahu kematian itu 4 hal. Yang pertama, kematian itu adalah berpisahnya antara tubuh dan roh. Boleh. Kematian itu 4 hal. Berpisahnya roh dari tubuh. Nah, itu peristiwa kematian. Yang dimaksud kematian adalah yang pertama, berpisahnya roh dari tubuh. Jadi gini, ini tubuh, ini roh. Jadi saudara waktu kita mati, ini roh sama tubuh ini berpisah. Tadinya satu dia, tadinya satu di dalam tubuh. Tapi ketika mati maka berpisah, nih roh dan tubuh. Yang kedua, kematian menurut Alkitab adalah pintu masuk menuju kekekalan. Jadi tadi saudara datang ke Tiberias Gadingnias ini, saudara lewat pintu atau lewat atas? Lewat pintu. Anggaplah gedung ini kekekalan. Luar sana saudara dunia. Waktu saudara mati, saudara akan lewat pintu itu. Nah pintu itu namanya kematian. Jadi anggap ini kekekalan. Ini fana dunia. Untuk ke sini kita harus lewat pintu ini. Namanya apa? Kematian. Yang ketiga, kematian adalah jalan untuk mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi waktu saudara mati, jasad saudara, tubuh saudara itu kembali menjadi debu tanah. Roh saudara akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nanti saudara baca 1 Korintus 15 ya, ayat 20 dan seterusnya. Yang fana ini akan kembali menjadi tubuh debu tanah. Nah, yang roh ini akan mengenakan tubuh kemuliaan. Karena yang fana ini nggak bisa masuk dalam kekekalan. Nah yang keempat, kematian menurut Alkitab adalah jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang keempat, kematian adalah jalan untuk apa? Saya mau tanya sama saudara, saudara mau ketemu Tuhan? Siapa yang mau ketemu Tuhan? Ada yang mau ketemu Tuhan? Ya, siap mati? Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Kita nggak bisa ketemu Tuhan kalau belum mengalami kematian. Amin. Maka keluarga kita yang sudah duluan meninggal, dia sudah ketemu. Amin. Itu sebabnya saudara kadang-kala saya suka melayani orang tua. Orang tua kalau udah lansia gitu ya, terbaring, makan disuapin, mandi dilapin, suka bilang, doanya suka aneh-aneh doanya. Doanya apa? Tuhan, aku daripada ya nyusahin anak-anak Tuhan, ambil aku lah Tuhan. Kenapa Tuhan gak ambil aku? Karena kalau orang tua gitu doanya aneh-aneh, lansia gitu. Kenapa? Karena dia merasa udah gak berguna lagi. Daripada aku nyusahin anak-anak, daripada aku susah sendiri, ambillah aku Tuhan. Ada di sini yang doanya seperti itu ada? Ada. Saya mau bilang saudara, itu bukan solusi. Ingat baik, semua ada waktunya. Termasuk kita dipanggil Tuhan nanti ada waktunya. Maka selama hidup ini saudara kita persiapkan. Siapkan hidup saudara, tadi Ibu Gembala sudah bilang siapkan.
Kita nggak hanya siapkan kalau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Israel. Kematian pun harus disiapkan. Amin. Selama hidup lakukan yang baik, selama hidup lakukan yang benar. Kadang-kala saya melayani tutup peti, ya, nutup peti, peti udah ada, jasad udah ada. Saya mau urapi. Kadang saya lihat saudara, jasad itu sepatunya nggak dipakai gitu, cuma ditaruh di sebelahnya. Lalu saya tanya, ini kenapa sepatunya nggak dipasang? Kekecilan pendeta. Nah, dari situ saya dapat pelajaran saudara. Dari situ saya dapat pelajaran. Kita ini suka waktu masih hidup nggak dibeliin sepatu tuh orang tua. Udah meninggal baru dibeliin. Siapa di sini yang seperti itu? Ada. Jadi nggak tahu nomor berapa gitu saudara. Dulu sih 42 pendeta, nggak tahu kok sekarang jadi meninggal jadi 44 gitu saudara. Ada yang seperti itu. Kadang-kala saya lihat jasnya kebesaran gitu. Kok jasnya ini kebesaran bu? Iya. Nggak tahu kok sekarang kok jadi bapak tuh badannya agak kecil gitu. Kita masih hidup nggak dibeliin jas. Udah meninggal baru dikasih jas. Kadang-kala yang lebih ekstrimnya saudara, di dalam peti itu ada Alkitab. Lalu saya bingung, ini yang mau baca Alkitab siapa? Kan gak mungkin di dalam peti itu dia baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saran saya lebih baik kasih Alkitab itu sama orang yang gak punya Alkitab. Amin. Amin. Kadang-kala ditaruh lagi baju. Kadang-kala suka keluarga itu terbelah dua. Pendeta, boleh kan masukin bajunya semua ke peti ini? Gak boleh kan pendeta? Boleh kan pendeta? Gak boleh kan pendeta? Saya bingung ini gitu saudara. Bingungnya apa? Kalau baju dimasukin, emang mau ganti baju di mana? Iya kan? Iya. Jadi saudara, hari ini mari. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan, tapi kebangkitan Kristus memberi jawaban. Di balik kematian ada kehidupan. Maka kita yang ikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, suatu hari kita dipanggil, kita bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir kita baca satu ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 3. Sama-sama 2, 3, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang kedua, maka kita nggak usah takut, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Mohon maaf, ini waktunya sudah habis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. menyucikanmu, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo silakan baca Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup.
yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Sudah kita mendengar firman Tuhan ini, saudara sekalian, di sini kita bisa tahu bahwa dengan kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, dan kemudian juga kita akan hidup oleh Yesus, saudara sekalian ya. Dan Tuhan Yesus juga janji bahwa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya, saudara sekalian, semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, dan semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran dan juga kita tidak akan masuk dalam resesi, saudara sekalian, secara pribadi, saudara sekalian. Kalau kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita akan berkemenangan, saudara sekalian. Kita tidak dirusakkan, kita tidak akan resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza B, aku tolak influenza A, dan aku tolak virus AMPV dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa, masing-masing sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah keluarga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Aku akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang mempunyai perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a.
Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau selalu akan menyertai kami, membimbing kami, menuntun kami, dan kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkenanlah selalu kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Berikan mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus penghasilan lebih dari cukup. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan dalam hidup mereka semua tercukupi selalu. Berikan rumah tangga di dalam Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih mula-mula, kasih mesra, cinta yang membara, dan suami istri semua satu hati bersama anak-anaknya. Apapun yang diperlukan dalam hidup mereka, rumah tangga mereka selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, asyir, greeter, choir, tim media, tim worship, dan semua Bonerges dan KIS semua diberkati Tuhan, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus sayangi Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan kuasa-Mu, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami oleh semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami minta selalu kepada Engkau. Berkenan selalu kepada kami semua Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati. Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini bersama Pendeta Argo Pariaci. Kami sungguh diberkati, kami selalu berdoa untuk Ibu, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alatnya yang tangguh untuk terus memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari Paskah yang sudah kami laksanakan pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, karena Tuhan sudah bangkit, membuktikan bahwa kematian bukan akhir segalanya, ada kehidupan di balik kematian, dan perjamuan kudus adalah sarana untuk kami semua mengalami kebangkitan, agar kami semua terangkat untuk pesta di surga. Itu sebabnya kami mau terus tekun beribadah, tekun cari Tuhan,
tekun hidup dalam kekudusan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi minyak, sehingga kami semua berkemenangan di dalam Yesus. Menang atas dosa, menang atas setan-setan kuasa gelap, menang atas maut, dan hidup kami di bumi seperti di surga. Berkati umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, sayangi mereka, berkati mereka. Siapapun yang ada masalah, yang ada pergumulan, Tuhan beri jawaban, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Devane bersama istri keluarga diberkati, Pak Sony Teja Sukmana bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, para pemain musik, penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, anak-anak muda choir, koordinator di tempat ini, juga security, juga office boy, semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkatilah mereka semuanya Tuhan. Apa yang mereka perlu Tuhan cukupi, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik. Berkatilah gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang terus Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa, mengajarkan yaitu hikmat-hikmat dari sorga, juga memberi teladan yang baik bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Berkatilah beliau Tuhan gembala sidang kami, sayangi, beri umur panjang, beri kesehatan, terus tambah-tambahkan hikmat marifat dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi terus penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang penuh kuasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu, Gereja Tiberias Indonesia. Gereja ini ada karena kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Maka kami berdoa biar gereja ini terus ada sampai Tuhan datang kedua kali, untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Kami berdoa acara-acara Paskah dimanapun cabang-cabang Tiberias, Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap jiwa-jiwa, setiap jemaat-Mu yang hadir merayakan Paskah. Mereka pulang membawa kemenangan, mereka pulang membawa sukacita, mereka pulang membawa berkat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. How great